Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama, sifat operasi penjumlahan ada tiga. Yang pertama adalah tertutup. Artinya, setiap bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Contoh, negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Nah, ini kan bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat. Artinya, itu sifatnya tertutup. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat komutatif. Artinya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, negatif 2 ditambah 9 sama hasilnya dengan 9 ditambah negatif 2. Kita buktikan. Negatif 2 ditambah 9 sama dengan 7. Berikutnya yang di sebelah kanan, 9 ditambah negatif 2 sama dengan 7. Maka itu berlaku sifat komutatif. Yang ketiga, sifatnya adalah asosiatif. Artinya, dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama hasilnya dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Contoh, luas kiri. Dalam kurung 4 ditambah 6 tutup kurung ditambah negatif 11. Sama artinya dengan 4 ditambah dalam kurung 6 ditambah negatif 11 tutup kurung. Coba kita selesaikan sebelah kiri dulu. Yang pertama, selesaikan yang di dalam kurung 4 tambah 6 sama dengan 10. 10 ditambah negatif 11. Maka hasilnya adalah negatif 1. Jadi hasil untuk luas kiri adalah negatif 1. Kemudian untuk luas kanan, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu yaitu 6 ditambah negatif 11. Hasilnya adalah negatif 5. Kemudian 4 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 1. Maka berlaku sifat asosiatif. Oke, sekarang sifat operasi berikutnya yaitu operasi pengurangan. Pada operasi pengurangan hanya berlaku satu sifat, yaitu sifat tertutup, yang artinya setiap bilangan bulat dikurang dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Contoh, 3 bilangan bulat dikurang 7 bilangan bulat, maka akan menghasilkan negatif 4 yang merupakan bilangan bulat. Oke, sekarang masuk ke sifat operasi perkalian. Di sini ada 3. Yang pertama, komutatif. Artinya, A dikali B sama hasilnya dengan B dikali A. Contohnya di situ ada negatif 2 dikali 9, maka akan sama hasilnya dengan 9 dikali negatif 2. Kita selesaikan yang di sebelah kiri. Negatif 2 dikali 9 sama dengan negatif 18. Yang di sebelah kanan 9 kali negatif 2 hasilnya sama negatif 18, sehingga berlaku sifat komutatif.
Yang kedua, sifatnya adalah asosiatif. Artinya, dalam kurung A dikali B tutup kurung sama dikali C sama artinya dengan A dikali dalam kurung B dikali C tutup kurung. Nah, di situ ada contohnya. Langsung saja kita kalikan yang di ruas kiri, kalikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 4 dikali 6 sama dengan 24. 24 dikali negatif 3 sama dengan berapa? Ya, maka hasilnya adalah 72. Nah, coba kita selesaikan yang di sebelah kanan. Kerjakan yang di dalam kurung dulu. 6 dikali negatif 3 sama dengan negatif 18. Negatif 18 dikalikan 4 sama dengan negatif 72. Sehingga sama-sama hasilnya 72 sehingga berlaku sifat asosiatif. Nah, yang terakhir sifatnya yaitu sifat distributif. Nah, di situ ada penjumlahan dan pengurangan. Yang penjumlahan A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Berikut juga untuk pengurangan A dikali dalam kurung B dikurang C tutup kurung sama artinya dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, itu contohnya. Ada 2, coba kalian selesaikan sendiri di kertas coretannya. Buktikan ruas kanan sama ruas kiri sama atau berbeda. Kalau sama artinya dia bersifat distributif. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang peraturan operasi perkalian dan pembagian. Nah, di situ ada aturannya di dalam kotak bahwa positif dikali dengan positif sama hasilnya akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian positif dibagi dengan positif maka akan menghasilkan bilangan positif dan seterusnya. Oke, sekarang kita buktikan aturan tersebut ke dalam perkalian. Yang pertama, lihat contohnya di situ. Contoh yang pertama adalah bilangan positif dikali dengan bilangan positif, yaitu 2 dikali 4. Maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Nah, contoh yang kedua lagi untuk perkalian, bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya yaitu contoh yang nomor 2, 3 positif dikali dengan negatif 2 akan menghasilkan negatif 6. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pembagian, yaitu bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya adalah contoh yang nomor 3 itu negatif 8 dibagi dengan 2 maka akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, kemudian contoh yang terakhir untuk pembagian, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, dia akan menghasilkan positif. Contohnya adalah contoh yang terakhir paling bawah, negatif 6 dibagi dengan negatif 2 akan menghasilkan bilangan positif yaitu 3. Ingat ya syarat ketentuannya.
Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan sifat dan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. Nah, di situ ada 5 soal yang harus kalian tentukan sifatnya apa aja dan hasil dari penjumlahan. Nah, ingat kembali materi sebelumnya tentang sifat penjumlahan ada 3, yaitu yang pertama tertutup, kedua komutatif, yang ketiga asosiatif. Nah, Ibu contohkan untuk soal yang pertama bagian A, di situ ada negatif 23 ditambah 19 dan 19 ditambah negatif 23 itu sifatnya adalah sifat komutatif karena itu ditukar tempat duduknya. Yang awalnya di depan negatif 23 ditambah 19 bertukar menjadi 19 ditambah negatif 23, atau kalau sifatnya maksudnya adalah A dikali B sama artinya dengan B dikali A. Nah, kalau sudah ketemu sifatnya, yaitu yang A tadi adalah sifat komutatif, berikutnya tinggal kalian selesaikan yang di sebelah kanan itu hasilnya berapa dan yang di sebelah kiri hasilnya berapa, sama atau berbeda. Kalau sama berarti sifatnya sudah benar. Nah, untuk soal berikutnya B, C, D, dan E silakan kalian kerjakan sendiri sesuai dengan contoh yang Ibu jelaskan di bagian A. Oke, masuk lagi ke contoh soal yang kedua. Berapa jarak kota Sragen dari kota Surakarta? Jika jarak kota Yogyakarta dengan kota Sragen adalah 100 km, serta jarak kota Yogyakarta dengan Surakarta adalah 65 km. Nah, yang pertama, jika kalian ketemu soal cerita seperti ini, kalian harus menuliskan diketahuinya dulu apa. Yang pertama diketahui bahwa jarak kota Yogyakarta dengan Sragen adalah 100 km. Kemudian yang kedua, jarak Yogyakarta dengan Surakarta adalah 65 km. Nah, kalau sudah diketahui, ditulis, kemudian baca soal lagi dan yang ditanya adalah berapa jarak kota Sragen dari kota Surakarta. Nah, perhatikan gambarnya. Di situ sudah Ibu gambarkan, kalian lihat kira-kira kalian hitung jarak antara Sragen dan Surakarta itu adalah berapa. Tulis rincian hitungannya. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Kalian lihat soalnya di LKS. Kemudian tuliskan yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama yang diketahui bahwa si pedagang menyediakan beras sebanyak 1.000 ton. Kemudian beras tersebut dijual hari pertama laku 200 ton, hari kedua laku 150, hari ketiga laku 230. Nah, pada hari ketiga tersebut si pedagang kembali membeli beras kepada petani sebanyak 450 ton. Nah, itu adalah yang diketahui. Kemudian kan pertanyaannya yang ditanya adalah berapa sisa beras di gudang. Nah, silakan kalian pahami dan kalian selesaikan. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Silahkan lihat soalnya di LKS atau baca di slide sini. Kemudian yang diketahui bahwa Sandi itu memiliki persediaan makan
ikan sebanyak 20 kilogram. Setiap hari Sandi harus menghabiskan 2 kilogram. Jadi setiap hari dihabiskan 2 kilogram. Berikutnya 2 kilogram. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan, berapa hari persediaan makanan tersebut akan habis? Nah, silakan kalian kerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Silakan kalian baca sendiri soalnya. Kemudian yang diketahui pada soal yaitu jarak antara si tupai dengan kelapa yaitu sepanjang 6 meter jaraknya. Kemudian si tupai ini mampu melompat sejauh 40 cm. Pertanyaannya, berapa kalikah si tupai itu harus melompat agar sampai ke kelapa tersebut? Jadi dari jarak awal tupai dia harus melompat berapa kali supaya sampai ke kelapa tersebut. Silakan kalian pahami gambarnya, kemudian kalian selesaikan, ditambah, dikurang, dikali atau dibagi. Selamat mengerjakan. Semoga dapat 100 ya.